Wisata Bahari Mauk, begitu tempat ini bernama. Terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kapal nelayan yang berlabuh dan aktivitas masyarakat pesisir menjadi pemandangan menarik yang bisa disaksikan wisatawan. Yang satu ini jangan sampai dilewatkan. Lokasi hutan mangrove yang juga berfungsi sebagai lahan terbuka hijau ini menjadi primadona di kawasan wisata Bahari Mauk. Selain sebagai tempat wisata, kawasan hutan mangrove juga dijadikan pusat pendidikan mangrove. Tak heran jika lokasi wisata ini tidak pernah sepi pengunjung. Keberadaan hutan mangrove di kawasan pesisir Mauk tentunya tidak hanya untuk memperindah pesisir pantai, namun juga sebagai pencegah erosi atau abrasi. Untuk mengelilingi area hutan dan melihat pohon mangrove dari dekat, pengunjung cukup memutari jalur trekking yang sudah tersedia. Pagi dan sore hari saat matahari sudah tidak menyengat menjadi waktu yang pas untuk berkeliling. Sebelum secantik sekarang, lokasi hutan mangrove ini awalnya hanya lahan gembur tidak terurus. Namun sejak direnovasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, lahan ini kemudian menjelma menjadi kawasan wisata andalan di Kabupaten Tangerang. Desa Ketapang Mauk pun berganti wajah menjadi lebih cantik, tertata dan tentunya banyak diburu wisatawan. Jika sekarang kawasan Ketapang Mauk semakin rapi dan tertata apik, bahkan sudah menjadi lokasi wisata bahari, lain lagi kondisinya sekian tahun lalu. Kampung pesisir di utara Kabupaten Tangerang ini awalnya hanya permukiman nelayan biasa. Terdiri dari 11 desa, kawasan seluas 37 hektar ini bahkan dikenal sebagai kampung kumuh tidak tersentuh. Untuk mengubah wajah kumuh kawasan Mauk, Kementerian PUPR mulai membuat perencanaan. Melalui program Kotaku atau program Kota Tanpa Kumuh pada tahun 2019, renovasi kawasan ini pun dimulai. Perlahan, kawasan Mauk Ketapang semakin tertata. Berbagai infrastruktur pun dibangun hingga akhirnya tempat kumuh itu menjelma menjadi hunian yang jauh lebih baik. Bahkan menjadi kawasan wisata bahari yang cantik dan artistik. Halo, sehat, alhamdulillah. Sehat ya Pak, alhamdulillah. Gimana? Pak, saya baru aja nih habis jalan-jalan di Desa Ketapang. Iya. Menikmati banget suasana yang ada di Desa Ketapang ini. Bahkan Iya. sekarang udah jadi desa wisata ya Pak. Iya, betul. Itu gimana ceritanya dulu Pak? Terus kira-kira berapa luas desa ini Pak? Kalau Desa Ketapang itu luasnya kira-kira hampir 37 hektar lah, gitu ya, total luas desanya. Tuh. Tapi dari 30 hektaran seperti itu, hampir 26 hektar itu kawasan kumuh ya. Kita sebutnya kawasan kumuh, di mana memang tumbuh permukiman-permukiman, kantong-kantong kumuh gitu ya, yang infrastrukturnya kurang memadai gitu. Nah dulu itu udah semrawut lah istilahnya. Terus kalau banyak orang yang cerita gitu, kok ada ya yang mau tinggal di sini gitu ya. Tapi ternyata ya itulah karakter kekumuhan ya. Nah, akhirnya betul, akhirnya kita mulai benahi dari tahun 2019 ya sampai sekarang. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak manfaatnya gitu ya. Ketika ditata kawasan kumuh tadi, yang tadinya kumuh memiliki potensi yang ternyata punya nilai tambah. Walaupun sudah semakin tertata, hingga kini pembangunan renovasi di kawasan Mauk Ketapang masih berlangsung. Selain membangun kawasan wisata dan pusat pendidikan hutan mangrove, dibangun juga sarana dan prasarana lain yang diperlukan masyarakat sekitar. Jika dulu nelayan Ketapang Mauk tidak memiliki dermaga nelayan yang layak, kini mereka sudah memiliki dermaga yang kokoh. Di dermaga inilah para nelayan bisa menambatkan kapal untuk melakukan bongkar hasil tangkapan setelah berlayar. Selain membangun dermaga, tempat pelelangan ikan juga didirikan. Sayang, di masa pandemi COVID-19 ini,
aktivitas di pelelangan ikan nyaris terhenti. Sebagai kawasan pesisir, keberadaan menara pandang sangat diperlukan. Salah satu fungsi menara ini untuk memantau kondisi lautan dari kejauhan. Beberapa menara pandang kini sudah dibangun dan bisa difungsikan para nelayan. Jika dulu jalan lingkungan di kawasan Ketapang Mauk masih berupa jalan tanah, kini tentunya sudah diubah menjadi jalan beton dan beraspal, juga memiliki jalur pedestrian. Untuk melengkapi sarana dan prasarana desa, jembatan penyeberangan atau skybridge juga tersedia. Dengan adanya jembatan ini, jalur transportasi antar kampung menjadi lebih cepat. Keberadaan skybridge juga menjadikan kawasan ini semakin apik dan modern. Perlahan tapi pasti, pembangunan di kawasan Ketapang terus dilakukan. Untuk menahan pergeseran tanah, pembuatan talut dan turap atau beton penjaga tanah juga dibangun di beberapa titik. Sebagai kawasan wisata bahari, beberapa infrastruktur penunjang pariwisata turut dibangun. Seperti jembatan cantik ini. Wisatawan bahkan menamainya Jembatan Cinta. Didesain dengan warna-warni menarik, jembatan ini selalu menjadi incaran untuk bersuah foto. Kawasan ini juga tentunya menjadi lahan terbuka hijau yang bisa dinikmati warga setempat. Penataan kawasan Ketapang Mauk tentunya berdampak positif, tidak hanya bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tangerang, Banten, namun juga bagi warga setempat. Dengan penataan lingkungan yang semakin layak dan sehat, perekonomian masyarakat pun semakin meningkat. Nah, kan kita tahu ini ada pembangun udah jadi bahkan ya TPI di sini di sekitar tempat tinggal Bapak, terus ada juga RTH-nya. Nah, itu implikasi atau yang dampak yang Bapak rasain itu apa sih? Alhamdulillah sih dengan adanya dibangun pelelangan gitu ya. Alhamdulillah itu sangat membantu. Implikasinya itu signifikan, kaitannya sama ekonomi nelayan gitu kan. Cuman berhubung ini karena masa-masanya masa Covid, ya kemungkinan ujian buat kita supaya sabar lah gitulah buat nelayannya. Intinya itu, Bu. Puas berjalan-jalan di kawasan Ketapang Mauk, kini saatnya menyantap hidangan khas desa pesisir. Apalagi kalau bukan ikan. Ikan bakar hasil tangkapan Pak Alfian dan sepiring nasi hangat akhirnya menjadi penutup jalan-jalan saya di Ketapang Mauk.